Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan kompos teman-teman ya. Ini adalah batang pisang yang sudah saya cacah teman-teman. Ini yang kemarin saya ambil di sawah, yang ada di video barusan teman-teman ya. Ini kemarin sore saya ambil teman-teman di sawah, lalu saya cacah, dan keesokan harinya sudah kayak gini teman-teman ya, sudah mulai berubah warna. Dan di sini juga saya ada rumput teman-teman. Bahan lainnya di sini saya ada air cucian beras teman-teman ya, secukupnya saja. Ini sekitar 2 literan teman-teman. Selanjutnya air cucian beras ini sebagai sumber karbohidrat teman-teman ya. Juga di sini saya campurkan bekatul teman-teman, bekatul ataupun dedak dari penggilingan padi teman-teman. Ini biasanya dibuat pakan ternak teman-teman ya. Kita campurkan secukupnya saja, bisa 1 atau 2 genggam teman-teman. Ini berfungsi sebagai campuran untuk pakan mikroorganismenya teman-teman ya. Lalu selanjutnya saya campurkan sumber glukosanya teman-teman. Di sini saya menggunakan gula merah ataupun gula Jawa teman-teman ya, yang sudah dicairkan. Secukupnya saja teman-teman. Ini saya menggunakan satu potong gula merah teman-teman ya, yang dilarutkan. Itu sekitar 3 sendok makan teman-teman, bisa lebih, tidak masalah. Kita campurkan ke air cucian berasnya. Jadi di sini sudah lengkap untuk makanan mikroorganismenya teman-teman ya. Ada karbohidrat dan glukosanya. Setelah tercampur, ada bahan yang penting juga teman-teman. Inilah salah satu bahan yang menjadi kunci utamanya teman-teman ya. Karena di sini saya tidak menggunakan emol. Jadi di sini saya menggunakan terasi teman-teman. Ini terasi, cukup 1 potong saja teman-teman ya. Ini cukup murah, sekitar 1000 ataupun 2000 teman-teman ya. Selain murah, terasi ini juga mudah didapatkan teman-teman. Bisa dibeli di pasar, di tukang sayur keliling, ataupun ada juga yang sudah dalam kemasan teman-teman ya. Ada terasi yang dalam kemasan yang bermerek, itu bisa juga digunakan teman-teman. Kita hancurkan dan campurkan ke air cucian beras yang sudah tercampur dengan dedak dan gula merah teman-teman. Gula merah bisa diganti dengan tetes tebu teman-teman ya, sama saja. Dan terasi ini fungsinya sebagai pengganti E4 teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan rerumputan teman-teman ya. Bisa menggunakan rumput kayak gini ataupun hijauan lainnya. Dicacah itu akan lebih baik teman-teman, akan lebih cepat dalam pengomposannya. Kita cukup masukkan semuanya, rumputan ataupun hijauannya. Lalu kita campurkan ke batang pisangnya teman-teman. Kita cukup masukkan, jangan terlalu basah nantinya teman-teman ya. Kita sedikit tiriskan hijauannya setelah dicampur dengan larutan terasi dan air cucian beras teman-teman. Selanjutnya dicampurkan. Nah, kita bisa menggunakan kompos yang sudah jadi teman-teman.
ataupun juga tanah. Di sini saya menggunakan tanah pekarangan teman-teman. Bisa juga menggunakan media tanam bekas. Hal ini bertujuan agar pengomposan bisa lebih cepat teman-teman. Lalu dicampurkan secara merata. Oh iya teman-teman, pengomposan batang pisang ini relatif lebih cepat teman-teman dibandingkan bahan-bahan lainnya. Ini saja saya mencincang atau mengirisnya kemarin sore teman-teman ya, dan keesokan harinya ini sudah berubah warna teman-teman. Pencacahan yang lebih halus dan lebih kecil itu akan mempercepat teman-teman ya, mempercepat pengomposan batang pisang itu sendiri. Kita campurkan tanahnya secukupnya saja teman-teman. Bisa 1 banding 2 ataupun 1 banding 3 teman-teman dari batang pisangnya. Di sini saya menggunakan perbandingan 1 banding 3 teman-teman, sekitar 1 banding 3. 1 bagian tanah itu berbanding 3 bagian batang pisangnya teman-teman. Oke, kita basahi campuran batang pisang dan rumputnya teman-teman, dan juga tanahnya ini. Kita cukup basahi, jangan terlalu becek teman-teman ya, nanti kurang bagus untuk pengomposannya. Yang penting sudah basah teman-teman. Selanjutnya kita cukup masukkan campuran bahan-bahan tadi ke wadah ya teman-teman, wadah yang tertutup. Bisa menggunakan ember, tong bekas, ataupun planter black teman ya. Sini saya menggunakan sak teman-teman, ataupun karung kayak gini. Bagian pertama, lapisan pertama itu kita masukkan tanah teman-teman ya, bagian bawahnya bisa tanah ataupun media tanam bekas, ataupun juga kompos yang sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita cukup masukkan saja campuran dari batang pisang, hijauan, dan tanah tadi teman-teman ya, yang sudah dibasahi dengan larutan air cucian beras teman-teman ya, yang sudah tercampur dengan gula merah dan juga terasinya teman-teman. Penggunaan terasi ini sendiri terbukti mempercepat pengomposan teman-teman. Ini juga sebagai pengganti dari mikroorganisme lokal seperti mikroorganisme lokal yang sudah jadi seperti E4, ataupun mikroorganisme lokal dari fermentasi PU nasi sisa teman-teman, yang menghasilkan jamur-jamur seperti Trichoderma itu teman-teman. Ini bisa menjadi penggantinya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita tutup rapat, kita ikat teman-teman, kita simpan di tempat yang teduh teman-teman, sembari kita kontrol kelembapannya. Kalau kering kita bisa menambahkan cairan yang tadi teman-teman ya. Cairan yang tadi bisa disimpan dulu teman-teman untuk kebutuhan bila komposnya ini sudah sangat kering ataupun kurang lembab teman-teman, kita bisa tambahkan airnya. Sangat mudah ya teman-teman, cukup simpel. Jadi ini akan membutuhkan waktu sekitar 3 minggu ataupun sampai 1 bulan teman-teman, agar ini bisa terdekomposisi secara maksimal teman-teman. Oke, kita simpan di tempat yang teduh, kita tutup teman-teman ya, supaya fermentasinya ataupun dekomposisinya ini maksimal teman-teman. Nah,
Untuk cairan ini bisa disimpan teman-teman ya, jangan langsung dibuang. Ini bisa digunakan bila komposnya ini sudah kering teman-teman, ataupun kurang lembab bisa ditambahkan cairan ini. Kalau masih kelembabannya terjaga, tidak usah ditambah teman-teman ya. Oke, sangat mudah kan teman-teman. Segitu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.